Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Te vedere Patris Allegro Veritas Liberabit Vos. Saya terus mengikuti perdebatan teman-teman kita Protestan yang tentu saja tidak akan punya ujung itu, hanya akan berhenti dengan sendirinya. Kita tunggu waktu akan memberhentikan tanpa penyelesaian. Karena memang sudah seperti itu. Sementara sebenarnya sudah 500 tahun mereka berdebat. Ujung-ujungnya masing-masing deno pilih ajaran sendiri. Ya, jadi ada seorang pendeta bernama Albert Rumampuk mencoba untuk hadir ke situ, tapi justru dia menampilkan wajah asli Protestan. Sayang sekali. Nah, Patris Allegro seperti biasa tidak bermaksud ikut makan di dalam meja Protestan yang terdiri dari kumpulan remah-remah itu. Patris Allegro hanya menunjukkan bahwa ada remah-remah di situ. Tapi kali ini adalah keaslian Protestan, di mana yang tinggal hanyalah kuah kosong. Kita akan periksa video terbaru dari pendeta Albert Rumampuk. Sebenarnya saya tidak tertarik untuk menanggapi, tapi di situ kok disebut ada nama Patris Allegro di situ. Jadi maksudnya apa? Akhirnya saya mencoba membaca kenapa Patris Allegro disebut-sebut di situ. Padahal Patris Allegro tidak masuk dalam perdebatan ala Protestan yang tentu saja tidak akan punya ujung itu. Nah, mari sebagai tanggapan ini, disclaimer ini edukasi untuk orang Katolik supaya jangan bingung terhadap pendeta-pendeta yang saling baku naik di sana dengan ajaran tafsiran masing-masing. Yang kita beri judul untuk mengarahkan katekese ini, cermin pecah Protestan, sebagaimana ditampilkan oleh Albert Rumampuk. Salib, kumis, dan bunuh diri intelektual. Jadi saudara-saudari, sejarah reformasi adalah sejarah pecahan kaca. Indah katanya, karena memantulkan cahaya dari berbagai sudut. Tapi siapapun yang menyentuhnya akan berdarah. Ya. Debat terbaru antara Edis TV dan para pendeta Protestan hanyalah drama ulangan dari abad ke-16, tafsir bebas yang memakan dirinya sendiri. Yang diperdebatkan bukan soal remeh, tapi inti iman. Bayangkan, inti iman Kristen masih diperdebatkan sampai sekarang. Salib Kristus. Ada yang berani berkata salib adalah rencana iblis dan ada pendukungnya. Ada yang menjerit balik, tidak, itu rencana Allah. Di titik ini, Protestan menelanjangi dirinya sendiri. Karena tanpa magisterium, tafsir bebas hanyalah hutan belantara penuh serigala. Welcome back into the jungle of Protestantism. Yang pertama, mari kita lihat. Salib, mari kita periksa itu rimba belantara yang semakin lebat itu. Yang pertama, salib, misteri rencana Allah atau rencana iblis. Ya, mari kita jujur. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 23 jelas. Dia yang diserahkan menurut maksud dan rencana Allah. Yesaya bab 53 ayat 10 menegaskan bahwa Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Salib bukanlah kecelakaan, apalagi konspirasi iblis. Dia adalah jantung rencana keselamatan. Tetapi Edis TV yang mengaku Protestan tulen membalikkan tafsir. Salib adalah rencana iblis. Hasilnya, dia diserang oleh rekan seimannya sendiri. Bukankah ini bukti sola scriptura adalah pisau bermata dua? Setiap orang bebas menafsir dan akhirnya saling membantai dengan ayat. Dalam teologi Katolik, persoalan ini sudah selesai berabad-abad lalu. Allah adalah causa prima, sebab pertama, yang merancang keselamatan melalui salib. Manusia dan iblis hanyalah causa secunde, sebab kedua, yang dengan kebebasan jahatnya menyalibkan Yesus. Dan Allah memakai niat jahat itu untuk menghasilkan kebaikan yang lebih besar. Maiorem bonum. Katolik jelas, Protestan sonde, retak. Ya. Mari kita lihat kutu loncat, kumis, dan cermin retak. Pak Pendeta, kayak dari tradisi reformat dia ya, Albert Rumampuk, menuduh Edis apologet kutu loncat. Tidak fokus, lompat sana-sini, tidak menuntaskan satu teks. Tapi lihatlah ironi.
Dia sendiri melompat dari salib ke kumis, dari kumis ke mamon, dari mamon ke kacamata, dari kacamata ke YouTube. Dan di tengah jalan dia menyeret Pak Kumis dari Kupang, Clerus Patris Allegro. Mengapa? Karena dalam dunia Protestan, lawan Katolik selalu jadi hantu yang dipanggil kalau argumen sendiri sudah mentok. Ya. Ejekan ini membongkar kelemahan yang lebih dalam. Protestan tidak bisa berdiri di atas fondasi kokoh. Mereka hanya bisa menyerang bayangan sambil menuding pecahan kaca yang lain. So sad. Oh. Nah, mari kita lihat. Protestan itu sebenarnya bermain di lapangan sempit. Kalau kita beri analogi, masing-masing denom itu memegang, ya karena fragmentasi kan, memegang potongan puzzle dari gambar yang utuh, lalu mereka baku toto. Tidak cocok, teriak sesat, tidak cocok. Katolik yang lihat gambaran utuh bisa melihat, oh itu pasangnya di sini baru bisa, di sana pasangnya di sini. Nah, karena kegagalan melihat gambarannya utuh, polemikus Protestan itu selalu mengajak orang Katolik untuk bermain pada lapangan sempit. Jadi, menghadapi apologet Katolik, mereka akan kewalahan. Karena apologet Katolik itu akan dilihat seperti kutu loncat sebenarnya. Dari sini ke sana. Karena Katolik itu menjaga keutuhan. Kalau di sini terganggu, di sana terganggu. Jadi kalau you singgung di sini, saya harus pastikan di sana juga tidak terganggu. Jadi saya akan sebut di sana, kau bilang saya sudah lari ke sana. Nah, itu maksudnya kenapa. Dan karena tidak sanggup, Protestan sebenarnya tidak melihat keutuhan ini, mereka akan paksa orang Katolik untuk bermain di lapangan sempit. Ya, sehingga dan ya untuk lapangan sempit, misalnya mereka. Oke, fratres, video audionya ada masalah, saya rekam ulang ya. Oke. Tentang lapangan sempit sampai lapangan sempit. Ya, jadi bagaimana ya? Inilah wajah Protestan bermain di lapangan sempit, lalu saling tuduh ketika ada yang mencoba keluar pagar. Nah, yang berikutnya itu ada ad hominem ketika argumen jadi kosong. Alih-alih membongkar isi logika Edis, pendeta Rumampu menyerang pribadi. Edis sombong, Edis pengecut, Edis mamon, Edis cari cuan di TikTok. Nah, ini bukan apologetika, ini adalah ad hominem murahan. Ironisnya, dia menuduh Edis terlalu sering menyerang pribadi orang, padahal dia melakukan hal yang sama. Cermin pecah, saling menuduh, saling retak, tanpa isi. Kemudian Protestan ini sebenarnya saling memakan ya. Coba lihat polanya. Edis bilang salib sama dengan rencana iblis, pendeta bilang salib sama dengan rencana Allah, lalu mereka saling mengkafirkan, saling menuduh sesat. Nah, bukankah ini cerminan reformasi sejak awal? Luther lawan Zwingli soal Ekaristi, Calvin lawan Anabaptis soal baptisan, Anglikan lawan Puritan soal liturgi. Semua Alkitabiah, semua mengaku setia, tapi semua saling menelanjangi satu sama lain, baku naik satu sama lain. Sola scriptura sama dengan sola konflik. Nah, kenyataannya Katolik memiliki gambaran yang utuh. Mengapa Katolik tidak hancur dalam permainan tafsir bebas? Karena gereja tidak membiarkan Alkitab dipreteli menjadi serpihan. Gereja adalah tubuh, bukan pecahan kaca. Salib dipahami dalam kerangka keseluruhan, inkarnasi, misteri Paskah, dan liturgi gereja. Tradisi menjaga agar ayat tidak dicabik-cabik seenaknya. Magisterium menjadi penafsir resmi supaya kebenaran tidak diseret jadi mainan ego. Disinilah keindahan utuh itu tampak. Protestan bisa main di lapangan sempit, tapi ketika gambaran besar dibuka, mereka saling tabrakan satu sama lain. Nah, yang terjadi kemudian adalah bunuh diri intelektual. Pendeta Albert Rumampu menutup dengan sombong, ya sombong. Dalam ilmu psikologi, kalau kita menyebut orang lain sombong, sebenarnya kita yang sombong. Tapi ya, terpaksa itu kenyataannya. Kalau Edis nekat debat dengan 3 pendeta, itu bunuh diri. Kalimat itu sebenarnya adalah pengumuman kematian Protestantisme sendiri. Setiap kali mereka berdebat soal iman, mereka menusuk diri dengan pisau tafsir bebas. Mereka bunuh diri intelektual. Jadi Protestan ini adalah cermin pecah, kilaunya menipu, tapi serpihannya melukai. Katolik adalah tubuh,
satu utuh hidup. Maka pertanyaan sederhana untuk saudara Protestan, mau terus bermain di lapangan sempit, saling melompat, saling menuduh Mammon, atau mau kembali ke gambaran utuh, di mana salib bukan rencana iblis, melainkan rencana kasih Allah? You choose for yourself.